Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita ada di bab 14 atau lab setup. Nah, pada lab setup kita akan belajar 1. Pengenalan topologi, 2. Install Debian server, 3. Install Ubuntu desktop, 4. Install Ubuntu server, 5. Cloning Debian, 6. Snapshot, 7. Setup topologi, dan 8. Konfigurasi RAM. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Untuk pengenalan topologi, teman-teman bisa lihat kalau di sini sudah ada suatu topologi, dan topologi ini akan kita gunakan untuk pembelajaran kita selanjutnya ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada host OS atau laptop kita yang terhubung ke router Debian atau Debian server. Nah, router Debian atau Debian server ini juga terhubung ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop, dan router Debian juga terhubung ke internal network. Dan di internal network itu ada 2 server. Yang pertama itu server Debian, yang kedua server Ubuntu ya teman-teman. Lanjut ke kita di sini lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu install Debian server. Jadi di sini kita akan install Debian. Langsung saja untuk install Debian, teman-teman bisa klik new di VirtualBox-nya. Di situ teman-teman namai di sini kita namai dulu Debian server. Debian. Terus di sini folder teman-teman pilih mau teman-teman taruh mana virtual mesin ini, apakah di C atau di D atau di folder-folder teman-teman. Kalau saya pilih di D aja. Saya pilih di D aja. Nah, oke. Lalu untuk ISO-nya teman-teman masukkan saja. Ini kan karena kita akan install Debian server, maka teman-teman gunakan ISO yang Debian. Saya gunakan ISO Debian 12 ya teman-teman. Kalau sudah bisa di running ya teman-teman. Teman-teman perlu diketahui terlebih dahulu, di sini kita akan install 4 virtual mesin, 2 Debian dan 2 Ubuntu. Untuk Debian kita akan buat 1 saja, dan nanti ini akan kita clone aja ya teman-teman. Dan untuk keempat virtual mesin tersebut ya, untuk yang GUI itu untuk virtual mesin klien ya teman-teman. Kalau yang CLI itu kita untuk router Debian, server Debian 1 dan Ubuntu. Ini teman-teman tunggu aja untuk proses instalasinya. Oke, teman-teman, sebenarnya kan kita mau install Debian-nya itu CLI, tapi ini munculnya GUI. Teman-teman, untuk itu teman-teman nggak usah khawatir ya, kalau di GUI itu bisa diubah jadi CLI. Teman-teman, caranya teman-teman bisa ke terminal System Select Multi-User.target. Nah, terus teman-teman masukkan password. Lalu udah deh, ini jadinya Debian CLI. Nah teman-teman, sebenarnya kan kita install Debian itu 2 ya, tapi kita install 1 aja, terus teman-teman di clone aja caranya. Oke, kalau udah teman-teman bisa clone. Situ teman-teman tulis namanya itu router Debian aja, router Debian. Terus ini mau ditaruh di mana? Misal saya taruh di data D aja. Oke, habis itu teman-teman pilih tipe clone-nya, mau full clone atau link clone. Ini teman-teman finish. Oke, teman-teman, kita lanjut ke snapshot virtual mesin. Jadi snapshot virtual mesin itu misal teman-teman melakukan suatu konfigurasi, lalu konfigurasi yang teman-teman lakukan itu salah. Nah, tapi sebelumnya teman-teman udah melakukan snapshot. Jadi kalau teman-teman udah melakukan snapshot terus konfigurasi yang teman-teman lakukan itu salah, teman-teman bisa kembali ke setelan sebelum konfigurasi yang teman-teman lakukan itu salah. Untuk melakukan snapshot, teman-teman bisa klik virtual mesinnya di sini, misal di server Debian 1 ya teman-teman, terus klik titik 3 dan ini snapshot, terus teman-teman tekan yang tag, lalu untuk namanya bebas aja, jadi misal di sini snapshot 1, lalu teman-teman oke. Gitu aja ya teman-teman untuk snapshot. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya.
Oke, teman-teman, kita lanjut ke poin pembahasan yang berikutnya, yaitu setup topologi. Untuk setup topologi, teman-teman bisa ke topologinya terlebih dahulu. Nah, ini untuk topologinya, teman-teman bisa lihat kalau di sini ada router Debian yang terhubung ke host OS atau sebagai laptop kita. Lalu router Debian juga terhubung ke internet network, dan router Debian juga terhubung ke klien Ubuntu. Untuk router Debian terhubung ke internet network, di internet network itu ada server 1 Debian dan server 2 Ubuntu, sehingga router ke host OS menggunakan adapter 1, router ke internal menggunakan adapter 2, dan router ke klien menggunakan adapter 3. Untuk konfigurasi setupnya, teman-teman bisa ke virtual machine-nya dulu. Lalu teman-teman di sini pilih yang router Debian, lalu teman-teman klik setting dan ke network. Teman-teman bisa untuk adapter 1, kita kan mau dia terhubung ke host OS atau laptop kita, maka gunakan adapternya itu yang host only adapter ya teman-teman, host only adapter. Lalu untuk namanya di sini saya namanya VirtualBox host only internet adapter 2. Untuk adapter 2 teman-teman enable dulu, lalu untuk adapter 2 kan kita mau terhubung ke internal, maka kita gunakan adapter internet network dan namanya itu server network. Untuk adapter 3 teman-teman enable dulu kalau masih seperti ini enable. Adapter 3. Untuk adapter 3 kita mau terhubung ke klien, maka gunakan internet network sama seperti adapter 2 dan namanya itu, tapi ganti bukan server network tapi client network, seperti itu ya teman-teman. Lalu oke. Lalu untuk yang klien Ubuntu kita juga lakukan hal yang sama, network, lalu adanya itu internal network dan namanya itu client network, karena agar klien router dapat terhubung ke klien itu menggunakan nama yang sama ya teman-teman, jadi harus disamakan yaitu client network. Nah oke, lalu lakukan juga ke server 1 dan server 2. Teman-teman, kita akan melakukan konfigurasi RAM. Nah, kenapa sih kita harus melakukan konfigurasi RAM? Karena keempat virtual machine yang tadi kita buat akan running secara bersamaan. Kenapa sih kita harus konfigurasi RAM? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, itu jawabannya adalah karena keempat VM yang tadi kita buat itu akan running secara bersamaan, sehingga menghindari adanya blue screen, kita akan mengurangi RAM yang seharusnya. Jadi misal kita mulai dari server Debian 1 dulu ya teman-teman, setting, lalu ke sistem, lalu teman-teman di sini memorinya, base memorinya, biasanya kalau base memorinya itu 1000, ya misal 1000 lebih, itu teman-teman kurangi aja, jadi misal di sini saya 512. Lalu prosesornya biasanya itu 3, terus kita kurangi aja jadi 1, kita klik OK. Teman-teman juga lakukan ke ke virtual machine yang lainnya itu. Jadi sistem, setting sistem, lalu kurangi memorinya jadi setengah dari yang seharusnya, lalu prosesornya 1 aja sudah cukup. Ulangi terus sampai semuanya terganti ya teman-teman. Teman-teman, cukup sekian saja pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bobby Valentino.